Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Apriani, Prodi PGSD dengan NIM 860236874. Saya di sini ingin melakukan praktikum modul 3 kegiatan praktikum 1 jenis zat dalam makanan, yaitu tentang pengelompokan bahan makanan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Sebelumnya, saya akan memberitahukan dulu sebenarnya apa sih arti dari bahan makanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan bahan jenis makanan, yaitu menjadi 4. Ada bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk, bahan makanan sayur, dan bahan makanan buah ya. Nah, kemudian makanan juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi fisiologisnya, yang dikenal dengan istilah triguna makanan, yaitu untuk bergerak, membangun, dan mengatur. Untuk memperjelas penggolongan makanan, yaitu dibagi menjadi 6 macam bahan makanan ya, kalau berdasarkan fungsi fisiologisnya. Pertama ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, garam dan mineral, serta air. Dari pengelompokan tadilah, makanya kita akan melakukan pengelompokan bahan makanan berdasarkan fungsi fisiologisnya atau berdasarkan kandungan zat gizinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 20 jenis bahan makanan. Yang pertama itu ada bahan makanan kelompok protein ya. Ada apa saja di bagian protein, yaitu ada ikan sebagai protein hewani, susu juga protein hewani, ayam sebagai protein hewani, tempe sebagai protein nabati, tahu sebagai protein nabati, serta kacang merah juga sebagai protein nabati. Nah, kemudian ada karbohidrat. Pada karbohidrat, saya memberikan beberapa contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu seperti singkong, nasi, tepung terigu, jagung, dan kentang. Nah, untuk contoh bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu ada margarin, keju, dan kacang tanah. Kemudian, untuk contoh bahan makanan yang mengandung vitamin, yaitu ada apel yang mengandung vitamin C dan A. Kemudian ada pisang mengandung vitamin B6. Ada anggur mengandung vitamin C dan K. Ada kurma mengandung vitamin B6, K dan C. Kemudian ada jeruk mengandung vitamin C. Ada tomat yang mengandung vitamin A. Nah, itulah 20 bahan makanan yang telah saya kelompokkan menjadi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Nah, tadi sudah kita lakukan praktikum tentang pengelompokan bahan makanan. Dapat disimpulkan bahwa dari 20 bahan makanan yang tersedia didapatkan 4 kelompok zat pada bahan makanan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Kelompok karbohidrat sendiri tadi ada contohnya singkong, jagung, nasi, tepung terigu, dan kentang. Kelompok protein ada ikan sarden, susu, telur ayam, dan tempe serta tahu. Kemudian ada kelompok lemak yang contohnya tadi ada kacang tanah, margarin, serta keju. Nah, terakhir ada kelompok bahan makanan vitamin, yaitu ada apel, pisang, anggur, kurma, jeruk, dan tomat. Nah, sekian praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Apriani, Prodi PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 860236874. Saya akan melakukan praktikum modul ketiga KP2, yaitu pengelompokan sayuran. Dengan tujuan dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahannya yaitu 20 macam sayuran yang telah saya sediakan. Nah, sebelum saya mengelompokkan 20 macam sayuran yang telah saya siapkan, saya akan menjelaskan apa itu bahan makanan sayuran. Bahan makanan sayuran adalah bahan makanan nabati yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, akar, umbi, biji atau kacangan, serta tunas.
yang umumnya dikonsumsi sebagai lauk pauk atau hidangan pelengkap. Sayuran kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yuk kita kelompokkan sayuran-sayuran tersebut menjadi sayuran kacangan, buah, akar atau umbi, tunas, dan sayuran daun. Pertama saya sudah menyiapkan macam-macam sayuran daun. Pertama ada kol atau kubis, ada sawi, ada daun bawang, dan seledri, dan ada katu. Lalu ada sayuran buah. Contohnya di sini ada labu siam, cabai, terong, serta tomat. Ada sayuran akar atau umbi, singkong, ubi jalar, bawang putih, bawang merah sebagai sayuran ubi lapis, dan wortel serta kentang. Lalu ada sayuran kacang-kacangan atau polong-polongan. Ada kacang panjang, ada buncis, dan ada petai. Terakhir, ada sayuran tunas. Di sini saya ada 2 jenis sayuran tunas, yaitu pertama tauge. Ya, tauge. Dan kedua, itu adalah rebung. Nih, rebung adalah tunas dari bambu. Nah, itulah tadi ke-20 macam sayuran yang telah saya klasifikasikan berdasarkan bentuknya. Nah, kesimpulan dari hasil praktikum kali ini adalah, dari hasil klasifikasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sayuran daun merupakan bagian daun dari tumbuhan yang dapat dimakan. Contohnya tadi ada kubis, sawi, daun bawang, seledri, dan katu. Sayuran akar atau umbi adalah bagian akar atau umbi yang tumbuh di dalam tanah yang dapat dimakan. Contohnya tadi ada wortel, kentang, ubi jalar, singkong, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada sayuran buah, yaitu meskipun secara botani adalah buah, namun dalam pengelolaan masakan sering dianggap sayur. Contohnya cabai, tomat, terong, serta labu siam. Nah, ada juga sayuran kacang-kacangan atau biji ataupun polong-polongan. Nah, yaitu merupakan bagian biji atau polong dari tumbuhan yang biasa dijadikan bahan masakan. Contohnya buncis, kacang panjang, petai. Yang terakhir ada sayuran tunas. Bagian tunas tumbuhan yang biasa dimakan. Contohnya tauge dan rebung. Nah, sekian pengelompokan sayuran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.